Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Fauzan Ali Rasyid MSI, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mendukung sepenuh hati proses dakwah digital yang dilakukan Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Semoga membawa berkah dan membawa kemaslahatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru besar, para dosen, dan juga seluruh sivitas akademika UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan tentunya pula para mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga berucap membaca sholawat kepada baginda kita, yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita mensyukuri atas segenap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas hal itu tentunya sebuah anugerah buat kita kalau kemudian kita atas nikmat ini senantiasa bersyukur. Dan tentu mari kita doakan tentunya para pemimpin kita, semoga senantiasa diberikan kesehatan lahiriah dan batiniyah, guru-guru kita, dan juga tentunya semua yang hadir. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa diberikan kesehatan lahiriah maupun batiniyah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan terkait dengan asbabul kibri, atau sebab-sebab seorang itu jatuh kepada kesombongan. Dan patut kita garis bawahi bahwa orang yang pernah jatuh kepada kesombongan ini, dia tidak ada jaminan mendapatkan surga. Nabi menyampaikan kepada kita, la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Orang itu tidak akan masuk surga yang apabila dalam hatinya itu tersimpan sebesar biji darah sifat kesombongan ini. Maka oleh karenanya la tusahib ma'al kibri, janganlah kita bersahabat dengan sombong ini. Jangan memelihara kesombongan ini bercokol dalam hati kita. Kenapa? Karena ini berbahaya. Berbahaya seperti apa? Berbahayanya tadi, dia tidak mendapatkan jaminan diberikan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena cokolan daripada kesombongan ini. Maka oleh karenanya patut kita ketahui dalam bentuk apa sebetulnya sombong itu kadang muncul. Syekh Ibnu Qayyim Az-Jauzi dalam kitabnya Al-Fawaid itu menyampaikan bahwa, kata beliau, aslu akhlakil madmun, asal dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlakil madmumah, asal atau pokok-pokok dari akhlak yang tercela itu, kullihi, semuanya itu adalah al-kibru, itu membawa kepada kesombongan. Jadi ketika seseorang memiliki tabiat yang kurang baik, memiliki akhlak dan etika yang tidak bagus, dipastikan orang itu ada sombong dalam jiwanya. Karena ini pokok, asal disebutkannya, yaitu pangkal dari akhlak yang tidak baik itu
Semuanya adalah bentuk daripada kesombongan. Dan beliau juga mengemukakan wa aslu akhlakil mahmudah, pangkal dari akhlak-akhlak baik, pangkal dari akhlak-akhlak yang terpuji itu kullihi, semuanya, kata beliau, yaitu al-khusyu', merupakan bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai lawan daripada sombong. Nah, dari sini hadirin rahimakumullah, berarti kalau kita ingin menjadi orang yang tidak menyimpan kesombongan dalam hati, yang tidak ada jaminan surga tadi itu, hendaklah kita, kalau kita berakhlak, beretika, berperilaku, maka pilihlah akhlak-akhlak yang baik. Pilihlah perilaku-perilaku yang baik, karena itu ada kekhusyuan. Ingat, kalau kemudian kita di situ ada kecongkakan, ada juga ketidakbaikan, keburukan dalam perilaku kita, dipastikan itu muncul karena kesombongan kita gitu. Sombong kita kepada Allah atau sombong kita kepada orang lain, sehingga kita muncul, wah si eta mah da dihansana pun urang, si eta mah da ilmu nage cetek, si eta mah harta nage da kalimat-kalimat ini yang kemudian memunculkan berikutnya adalah akhlak-akhlak yang tidak baik. Nah, kemunculan ini, akhlak yang tidak baik itu merupakan semuanya adalah berdasar daripada kesombongan. Maka sebagai penutup kita, apa sebetulnya yang kadang-kadang menjadikan seseorang itu terjebak kepada sifat sombong ini? Masih kata beliau juga, kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu ada kira-kira 4 penyebab, ya. Ada arba'atu asbab, ada 4 sebab, kata beliau, min kibrin, yang menjadi seorang itu menjadi sombong, menjadi takabur. Yang pertama adalah ziyadatul mal, yaitu bertambahnya harta. Nah, orang ketika bertambah harta ini kadang-kadang bisa menjadi orang itu sombong. Kenapa? Karena seiring dengan bertambahnya kekayaan dia menganggap orang lain menjadi rendah. Yang kedua adalah ziyadatu nasab, bertambahnya pangkat dan kedudukan. Bertambah pangkat dan kedudukan juga kadang-kadang ini bisa menjadi seorang itu menjadi sombong, karena tadi kembali bahwa menganggap dirinya lebih hebat daripada orang lain. Padahal di antara yang hebat itu ada yang maha hebat, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mau disaingi terkait dengan kehebatannya. Oleh karenanya maka di sini tidak boleh seseorang itu dengan adanya tambahnya harta, tambahnya pangkat itu menjadikan dia sombong. Dan ingat, sombong tidak ada tempat di surga. Yang ketiganya adalah ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu, bertambahnya gelar. Dari asalnya tanpa ada embel-embel di belakang sarjana, ada sarjananya. Yang asalnya cuma sarjana tambah menjadi master misalkan, asal master tambah menjadi doktor, menjadi profesor. Ini kadang-kadang kalau tidak kita hati-hati terhadap hati kita, ini bisa menjadikan kita terjebak dengan kesombongan. Dan sekali lagi, orang yang sombong tidak ada tempat di surga. Yang terakhir adalah ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang ini pun menjadikan kita sombong. Kenapa? Karena kita menganggap kita lebih suci, orang lain masih kotor, masih banyak hal-hal yang buruk di hadapan orang lain menurut pandangan kita, karena kita bertambah ketaatan. Maka oleh karenanya hadirin, apapun kemudian ketaatan yang hari ini kita lakukan dalam sholat kita, dalam saum kita, dalam ibadah-ibadah kita yang lain, jangan pernah karena kita bangun lebih malam ataupun lebih dini hari daripada orang lain, kemudian muncul rasa sombong dalam jiwa kita. Ingat, karena sombong ini adalah satu hal yang dihembuskan terus oleh setan agar manusia itu gugur semua amal-amal kebaikannya, tergugurkan atas kesombongannya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini ada guna dan juga manfaatnya buat kita sekalian, sehingga kita semuanya tidak terjebak dengan kesombongan yang kadang-kadang muncul dalam hati kita, yang semua itu merupakan penyakit yang harus kita kikis sedini mungkin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.